teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas soal-soal latihan ujian nasional untuk SD pada tahun pelajaran 2011 dan 2012. Ya, mungkin kita akan bahas 10-15 soal dahulu. Oke. Nah, mari kita mulai latihan soalnya. Yang pertama adalah nomor 1. 17 dikalikan dengan 35 dan diberi kurung. Setelah itu dikurangi dengan 19 ditambah 104 sama dengan berapa? Mari kita hitung dulu. 17 dikali 35 dikurangi 19 tambah 104 sama dengan titik-titik. Nah, dari sini kita dapat simpulkan ya bahwa yang kita dahulukan adalah yang perkalian dengan tanda kurung ini dahulu. Apabila ada tanda kurung, kita dahulukan yang dalam kurung dulu. Kita mulai menghitung dulu. 17 dikali 35 itu berapa? Kalikan seperti biasa ya. 7 kali 5 35 nyimpen 3, lalu ini 5 ditambah 3 dapat 8, 7 kali 3 21 nyimpan 2, 1 kali 3 3 tambah 2 jadinya 5. Hasilnya adalah 595. Lalu kita kurangkan 19 dan ditambahkan dengan 104. Untuk pengerjaan ini kita urutkan saja. Kita urutkan saja karena tidak ada yang diberi tanda kurung ya di sini ya. Makanya kita urutkan. Oke. Ini 595 kita kurangi 19. Hasilnya berapa? Coba. Ini 15 kurangi 96, dipinjam 1 jadi 8, 8 kurangi 1 jadi 7. Ini 5. Ini ketemu 576. Nah, karena ini sudah dihitung dahulu, terlebih dahulu, lalu kita baru tambahkan 104 ya. Oke, tambahkan dengan 104. Hasil akhirnya adalah ya 5 tambah 1 ya. Hasilnya adalah 680. Di sini kita cari 680 adalah jawaban B, makanya kita tulis di sini B ya teman-teman. Mudah bukan mengerjakannya? Oke, sekarang selanjutnya nomor 2 kita baca dulu soalnya. Ibu membeli 4 kardus buah apel untuk keperluan pesta, masing-masing berisi 30 apel. Berarti tiap kardus isinya 30 apel. Karena kurang, ibu membeli lagi 12 apel. Jika apel itu dimasukkan ke dalam 6 keranjang, maka setiap keranjang berisi 6 titik-titik berapa apel maksudnya ya. Oke, sekarang kita perhatikan dulu nih. Ibu membeli 4 kardus. Berarti di sini kamu tulis 4 dulu. Lalu setelah itu masing-masing berisi 30 apel, berarti satu kardusnya 30 karena ada 4 kardus, artinya dikalikan 30. Kemudian karena kurang, ibu membeli lagi itu berarti ditambahkan dengan berapa apel itu? Di situ 12 apel. Nah, jika apel itu dimasukkan ke dalam 6 keranjang, nah lalu setelah begini kita beri tanda kurung, kita hitung duluan kan, lalu karena dimasukkan itu tandanya dibagi ya, dibagi dengan berapa ini? 6 karena dimasukkan dalam 6 keranjang. Oke, lalu kita hitung 4 kali 30 berapa? 4 kali 30 itu adalah 120 ditambahkan dengan nih 120 ditambah dengan 12 gitu kan, lalu baru dibagi dengan 6. 120 tambah 12 hasilnya adalah 132.
2. Lalu kita mulai membagi dengan 6. Oke, 132 kita bagi 6. Berapakah hasilnya? Nih, kita tutup dulu. 13 bagi 2, 6 kali berapa yang mendekati 13? Ada 2, yaitu 12. Lalu dikurangkan 3 kurangi 2, 1, turunkan angka 2-nya. Jadi 12. 12 bagi 6 tepat dapat 2. Jadi 6 kali 2 jaga 12. Hasil akhirnya adalah 22. Oke, kita tulis dulu 22. Berarti ada berapa ini? 22 buah. Mari kita lihat mana di antara pilihan A, B, C yang di nomor 2 yang jawabannya 22 buah. Yaitu jawaban A. Oke, kita tulis di sini jawaban A. Udah ya, selanjutnya adalah nomor 3. Hasil dari min 14 dikurangi negatif 37 ditambah dengan negatif 25 sama dengan titik-titik. Oke, kita tulis dulu ya. Negatif 14 dikurangi negatif 37 ditambah negatif 25 sama dengan titik-titik. Oke, sekarang kita tulis di sini kan. Kita tulis ulang. Lalu kita perhatikan nih. Ada tanda kurang. Di belakangnya ini ada tanda kurang dan ada tanda negatif. Kalau ada tanda kurang dan tanda negatif berarti ini sama dengan penjumlahan, karena kurang dikali negatif hasilnya tambah. Kita ubah dulu tandanya. Yang depan tetap, yang tanda ini kita ubah menjadi positif, yaitu 37. Nah, selanjutnya di sini ada tanda tambah dan ada tanda negatif 25. Kalau ada tambah negatif 25 itu sama aja dikurangi dengan 25. Oke. Nah, kita jumlahkan dulu. Negatif 14 tambah 37. Itu sama dengan 37 kamu kurangi 14 dulu. Karena itu lebih banyak positifnya ya. Dikurangi 7 kurangi 4, 3. 3 kurangi 1, 2. Setelah itu baru dikurangi dengan 25. Kamu tulis dulu hasilnya berapa ini? 23. Baru ini dikurangi dengan 25. 23 dikurangi 25. Itu sama aja kamu punya 23 buku, tapi yang mau kamu ambil itu 20, yang mau kamu gunakan itu 25 buku. Kurang berapa? Oh, ternyata kurang 2. Atau negatif 2. Ini jawaban negatif 2 itu jawaban yang mana ini? Setelah kita lihat, oh ternyata jawabannya adalah B. Oke, gitu ya. Mudah bukan? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ibu mempunyai persediaan 1/3 liter minyak goreng ya. Kemudian 3/4 liter digunakan untuk keperluan memasak. Ibu membeli minyak goreng lagi 1/3/5 liter. Yang ditanyakan adalah persediaan minyak goreng ibu sekarang adalah berapa? Mari kita bahas. Ibu mempunyai persediaan 1/3/4 liter. Berarti dia sudah punya 1/3/4 liter minyak. Kemudian digunakan 3/4 liter. Kalau digunakan 3/4 liter berarti sama aja dikurangi karena berkurang. Digunakan untuk berkurang. Kurangi 3/4. Lalu ia membeli lagi minyak goreng 1/3/5 liter. Karena membeli lagi berarti ditambah dengan 1/3/5. Oke, setelah itu yang ditanyakan adalah persediaan minyak goreng sekarang berapa? Mari kita hitung. Hasilnya begini. Pertama, karena ini adalah penjumlahan angka pecahan campuran dan pecahan biasa beserta pengurangan, mari kita jumlahkan dulu angka-angka. Kita pisahkan dulu yang menggunakan angka
menggunakan angka bulat dengan angka pecahan. Ya, kita pecah ini 1/3/4, kita pecah menjadi 1 tambah 3/4 gini kan, nih. Lalu nih kan, terus dikurangi 3/4 ditambah 1 3 tambah 3/5. Oke, jadi seperti ini bentuknya. 1 ditambah 3/4 kan dari 1 3/4 dikurangi 3/4 yang di sini ditambah 1 ditambah 3/5, karena 1 3/5 itu 1 tambah 3/5. Oke, setelah itu kita pisahkan dulu juga angka biasa dengan biasa. 1 yang di sini ditambahkan dengan 1 yang di sini. Lalu setelah itu kita beri kurung supaya memudahkan perhitungan. Kita jumlahkan lagi angkanya yang pecahan ini, dan ini. Jadi jadinya 3/4 dikurangi 3/4 karena di sini tandanya kurang, berarti yang terakhir ditambah 3/5. Oke, mari kita tentukan. 1 ditambah 1 hasilnya 2, ditambah dengan 3/4 kurang 3/4 hasilnya 0, terakhir ditambahkan dengan angka 3/5, berarti terakhir jumlah akhirnya adalah 3/5. Lalu kita jumlahkan lagi 2 ditambah 3/5 sama dengan 2 3/5 liter. Oke, 2 3/5 liter. Oke, hasil akhirnya adalah 2 3/5. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 5. Oke, nomor 5 adalah soalnya sebagai berikut. 2,5 kali 7/8 dibagi dengan 0,25 sama dengan berapa? Mari kita hitung. Kita kias, kita buat seperti ini. 2,5 untuk memudahkan penghitungan soal pecahan campuran dengan pecahan biasa dan pecahan desimal, kita ubah semua pecahan itu menjadi pecahan biasa. Kita ubah dulu pecahan yang ini, pecahan campuran di sini 2/2, 1/2 itu atau 2,5, jadikan pecahan biasa dengan cara mengalikan 2 dikali 2 lalu ditambahkan dengan 1. 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, terakhir bawahnya itu tetap per 2 dikali dengan 7/8. Oke, lalu ini dibagi 0,25 itu kalau dibuat pecahan biasa itu sama dengan 25/100 kan. 25/100 itu kalau diubah ke bentuk yang lebih sederhana jadi 1/4. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Depan tetap 5/2 kali 7/8. Pembagian bilangan pecahan. Nih, pembagian pecahan ini sama aja perkalian tapi dibalik. Ini pembilang, ini penyebut, tapi penyebutnya untuk karena diubah jadi perkalian, penyebutnya ditaruh atas, pembilangnya ditaruh di bawah. Tapi sini berubah menjadi perkalian. Tuh. Nah, lalu kita sederhanakan. Kita bisa sederhanakan. Oke, kita sederhanakan lebih dulu. 4 dibagi 4 1. 8 dibagi 4 dapat 2. Ini kira-kira sudah masih bisa disederhanakan lagi atau tidak? Kalau tidak, kita kalikan 5 kali 7 kali 1 dapatnya 35 dibagi dengan atau per 2 kali 2 4. 35/4 kalau diubah ke pecahan
campuran 35 kamu bagian 4 dapat berapa? 8. Yang mendekati kan 8 kali 4, sisanya 3/4, karena 8 kali 4 32, 32 tambah 3 itu 35. Hasilnya adalah 83/4.